Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Cahyana, NIM J1A1 19040 dari kelas A 2019, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu permasalahan gizi, yaitu kurang energi protein atau biasa disingkat CAP. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis kekurangan energi protein atau CAP. CAP adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh kurangnya konsumsi protein dan energi dalam makanan sehari-hari, sehingga tidak memenuhi kecukupan yang dianjurkan. Berdasarkan gejalanya, CAP dibagi menjadi dua jenis, yaitu CAP ringan dan CAP berat. Kejadian CAP ringan lebih banyak terjadi di masyarakat. CAP ringan sering terjadi pada anak-anak pada masa pertumbuhan. Gejala klinis yang muncul diantaranya adalah pertumbuhan linear terganggu atau terhenti, kenaikan berat badan berkurang atau terhenti, ukuran lingkar lengan atas atau lila menurun, dan maturasi tulang terhambat. Kemudian, CAP berat terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, kwashiorkor, yang kedua, marasmus, dan yang ketiga, marasmic kwashiorkor. Kwashiorkor adalah keadaan yang diakibatkan oleh kekurangan makanan sumber protein. Tipe ini banyak dijumpai pada anak usia 1-3 tahun. Gejala utama kwashiorkor adalah pertumbuhan terhalang dan badan bengkak. Tangan, kaki, serta wajah tampak sembab dan otot menjadi kendur. Wajah tampak bengong, pandangan kosong, tidak aktif dan sering menangis. Rambut menjadi berwarna lebih terang atau coklat tembaga. Perut buncit, serta kaki kurus dan bengkok. Karena adanya pembengkakan, maka tidak terjadi penurunan berat badan, tetapi pertumbuhan tinggi terhambat. Selanjutnya, marasmus. Marasmus adalah gejala kelaparan yang hebat karena makanan yang dikonsumsi tidak menyediakan energi yang cukup untuk mempertahankan hidupnya, sehingga badan menjadi sangat kecil dan tinggal kulit pembalut tulang. Marasmus biasanya terjadi pada bayi berusia setahun pertama. Hal ini terjadi apabila ibu tidak dapat menyusui karena produksi ASI sangat rendah, atau ibu memutuskan untuk tidak menyusui bayinya. Tanda-tanda marasmus yaitu: yang pertama, berat badan sangat rendah. Kedua, kemunduran pertumbuhan otot. Yang ketiga, wajah anak seperti orang tua. Yang keempat, ukuran kepala tidak sebanding dengan ukuran tubuh. Yang kelima, cengeng atau apatis atau kesadaran menurun. Yang keenam, mudah terkena penyakit infeksi. Yang ketujuh, kulit kering dan berlipat-lipat karena tidak ada jaringan lemak di bawah kulit. Yang kedelapan, sering diare dan rambut tipis atau mudah rontok. Selanjutnya, marasmic kwashiorkor. Marasmic kwashiorkor disebabkan karena makanan sehari-hari, kekurangan energi dan juga protein. Berat badan anak sampai di bawah -3 standar defisiensi sehingga terlihat kurus, tetapi ada gejala edema, kelainan rambut, kulit mengering dan kusam. Otot menjadi lemah, menurunnya kadar protein atau albumin dalam darah. Faktor-faktor penyebab kurang energi protein atau CAP. Yang pertama, penyebab langsung. Penyebab langsung dari CAP adalah defisiensi kalori maupun protein, yang berarti kurangnya konsumsi makanan yang mengandung kalori maupun protein. Adanya penyakit infeksi dan investasi cacing dapat memberikan hambatan absorpsi dan hambatan utilisasi zat-zat gizi yang menjadi dasar timbulnya CAP. Yang kedua, penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung dari CAP ada beberapa hal yang dominan. Yang pertama, pendapatan yang rendah, sehingga daya beli terhadap makanan, terutama makanan berprotein, rendah. Yang kedua, ekonomi negara. Jika ekonomi negara mengalami krisis moneter, maka akan terjadi kenaikan harga barang, termasuk bahan makanan sumber energi,
dan protein seperti beras, ayam, daging, dan telur. Yang ketiga, rendahnya pendidikan umum dan pendidikan gizi sehingga kurang adanya pemahaman peranan zat gizi bagi manusia. Yang keempat, produksi pangan yang tidak mencukupi. Yang kelima, jumlah anak yang terlalu banyak. Yang keenam, kondisi hygiene yang kurang baik. Yang ketujuh, sistem perdagangan dan distribusi yang tidak lancar serta tidak merata. Upaya pencegahan kurang energi protein atau KEP. Kurang energi protein dapat dicegah dengan menerapkan pola makan sehat dengan gizi yang seimbang yang mencakup sumber karbohidrat seperti nasi, roti atau kentang, sumber protein dan lemak seperti daging, ikan, telur atau unggas, sumber mineral dan vitamin seperti buah-buahan, sayur-sayuran, serta susu dan produk olahannya seperti keju atau yogurt. Selain mengonsumsi makanan sehat, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari dan melakukan pemeriksaan secara rutin jika memiliki kondisi medis atau penyakit yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kurang energi protein. Itulah tadi penjelasan mengenai kurang energi protein. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.